Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan di pertemuan 10, yaitu tentang payment gateway menggunakan Midtrans. Nah, di modul ini terdapat penjelasan-penjelasan ya tentang apa itu Midtrans. Midtrans itu adalah salah satu penyedia layanan payment gateway terkemuka di Indonesia ya. Nah, ini berbagai fitur-fiturnya. Di antaranya yaitu pembayaran multi channel ya, bisa menggunakan GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay, atau bisa juga menggunakan virtual account dengan berbagai bank yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa dibaca sendiri terkait info mengenai Midtrans. Nah, kita langsung saja untuk mencoba melakukan registrasi di Midtrans di poin pertama ini. Nah, kita buka dulu URL yang ada di sini. Nah, bentuknya seperti ini tampilan webnya. Oke, di sini kita akan coba register ya. Nah, di sini kita masukkan business name. Business name ini nanti akan muncul nantinya pada saat kita melakukan pembayaran di web, dan kemudian akan muncul notifikasi pembayaran Midtrans ya. Maka nanti di sini business name kita akan muncul. Nah, misalkan saya isi di sini toko online Laravel 10. Nah, seperti ini. Ini nama kita. Kemudian email kita. Kemudian nomor telepon. Kalau nomor telepon sebenarnya tidak perlu nomor AC juga nggak apa-apa ya, karena kan kita nanti verifikasinya itu melalui email. Nah, kemudian business entity di sini kita pilih yang kedua ya, I am online atau offline business owner and my business has no business entity. Nah, ini kita buat password untuk login nantinya ke dashboard Midtrans. Oke, ini di checklist, baru kemudian kita register. Oh, nomor telepon harus unik ya. Oke deh, kalau seperti itu. Nah, seperti ini kita coba. Nah, kemudian kita cek inbox yang ada di email kita. Oke, nah di sini sudah masuk inbox dari Midtrans-nya. Kemudian kita klik verify and complete registration. Oke, setelah sudah berhasil nih, your account has successful confirm you are now sign in. Nah, berarti kita bisa login di sini ya. Kita pilihnya merchant. Yang kita pilih merchant, kemudian masukkan email address-nya. Passwordnya. Oke, kemudian login. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di modul ya, nah di bagian poin ketiga ini, nah pada saat di halaman dashboard Midtrans kita ubah pengaturannya dari production menjadi sandbox ya. Nah, kita ubah dulu, berarti di sini kita rubah yang tadinya production itu menjadi sandbox. Nah,
nanti tampilannya seperti ini untuk tampilan sandboxnya. Kemudian kita pilih di bagian setting di sini, pilih access key. Nah, di access key ini yang akan kita gunakan untuk memanggil API dari Mitrans. Nah, kemudian ini ya access key-nya ya di poin 4 ini. Nah, kemudian di poin 5 ini pengaturan kalau kita misalkan sudah menggunakan domain yang sudah terpublish di internet ya untuk website kita, tapi ini kita lewati dulu aja. Kita masuk langsung ke poin ke-6. Nah, di sini kita harus menambahkan library Mitrans dulu ya ke dalam project yang kita buat. Nah, di sini kita menggunakan perintah di terminal yaitu composer require Mitrans Mitrans strip php. Nah, ini saya copy. Nah, ini kita jalankan di terminal yang ada di project kita. Oke, ini saya jalankan di sini composer require Mitrans Mitrans strip php. Ini saya enter. Kita tunggu ya sampai library-nya itu terdownload. Nah, ini pastikan koneksi internetnya stabil dan tidak terputus ya. Nah, nanti kalau sudah aman, tidak ada kendala, nanti di sini keterangannya adalah down seperti ini. Nah, tidak ada yang fail. Oke, setelah kita sudah download library Mitrans, kita pastikan dia sudah ada di project kita. Kita gunakan perintah ini, composer show Mitrans Mitrans strip php. Nah, ini kita jalankan di sini. Nah, kalau dia berhasil terinstall, nanti keterangannya seperti ini ya. Ada name, deskripsi, keyword, version, dan sebagainya. Nah, ini berarti berhasil terinstall library Mitrans. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagian env sekarang ya. Kita tambahkan API Mitransnya. Nah, ini kita copy. Kita buka env. Oke, yang ini. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini pastikan jangan ada spasi. Nah, seperti ini ada spasi nih. Nah, kalau ada spasi seperti ini bisa error dia. Nah, pastikan di sini nggak ada spasi, kita hilangkan. Nah, ini juga masih ada spasi nih. Oke, nah ini kita ganti merchant ID, client key, dan server key. Ini kita ganti dengan yang sudah kita daftarkan tadi di web Mitrans ya. Nah, ini bagian APK ini kita ganti dengan yang ada di sini. Nah, ini saya copy untuk merchant ID-nya dulu. Nah, ini kemudian client key-nya. Oke, dan yang terakhir untuk server key-nya. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang di env sudah. Kemudian kita pada root api.php nih, kita buka api.php yang terdapat di root. Di env ini kita close aja nggak apa-apa. Kita buka api.php yang ada di root. Nah, ini root, kemudian api.php. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama itu use ini ya, use order controller. Nah, ini kita copy. Nah, ditambahkan di sini. Nah, kemudian
Nah, kemudian kita tambahkan yang ini. Nah, ini kita tambahkan di bawahnya. Oke, nah seperti ini ya kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita buka app.blade.php di dalam VLayout. Ya, kita buka. Kita buka di VLayout, kemudian app.blade. Nah, di sini ini kita copy. Ya, kemudian kita paste di bagian sini ya. Sebelum penutup head. Nah, ini kan head ya, pembuka head. Itu kita turun ke bawah. Nah, ini penutup head. Nah, kita taruh di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya, kita tambahkan file PHP baru di poin 8 ini dengan nama mitrans.php. Nah, ini filenya kita tempatkan di direktori config. Nah, kita berarti melihat di direktori config ini, kita klik kanan, new file, kita buat mitrans.php. Nah, baru kita tambahkan codingnya. Nah, ini di halaman web modul di halaman 102 sama 103. Ini kita copy. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian di poin ke-9, nah kita update untuk select payment .blade.php. Kita buka select payment .blade. Select payment .blade. Nah, ini. Nah, kita tambahkan ini. Kalau kita lihat di modul, yang ditambahkan itu adalah yang bagian nah ini dia bagian JavaScript ini. Ya, ini JavaScript ini kita tambahkan. Ini kita copy dari sini sampai end section. Nah, ya, sampai end sectionnya ini kita copy. Nah, yang di sini end section ini kita hapus. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, nah di dalam controller order controller, kita akan mengupdate fungsi select payment, kemudian kita akan menambahkan fungsi callback, complete, order history, dan invoice front end. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini bisa kalian lihat di modul ya, dimulai dari function select payment. Nah, dari mulai function select payment ini kalian copy. Ini adanya di halaman 108 ya. Sampai 110 di public function invoice front end. Nah, ini kalian copy sampai sini. Ya, dimulai dari select payment tadi sampai select invoice front end. Nah, ini. Oke, nah silakan di copy dulu. Kita buka di order controller nih. Oh ya, sebelumnya ditambahkan dulu, lupa nih. Ini tambahkan dulu untuk mitransnya di bagian use. Nah, ini di halaman 106 di modul, ini di bagian use-nya ini kita tambahkan.
use Mitrans ini 2 ya. Oke. Nah, kemudian yang tadi select payment sampai bawah. Nah, ini ya, select payment ini sampai bawah ya, sampai akhir. Silakan di copy. Oke, nah setelah kita sudah buatkan fungsi-fungsi yang tadi di order controller, nah kemudian kita tambahkan bagian web titik php. Kita buka web titik php, web titik php, kita nah kita copy yang bagian Mitrans ini ya, kita bagian Mitrans ini. Nah kemudian di web titik php nya, nah yang select payment ini kita hapus. Nah kemudian kita paste yang tadi, Mitrans. Nah seperti ini ya. Nah baru kemudian kita apa namanya, buat view baru dengan nama history.blade.php. Ada 2 view yang akan kita buat ya, history.blade.php ya, kemudian invoice blade.php. Nah ini keduanya kita tempatkan di dalam view order. Nah itu silakan di copy dulu ya, kedua view ini di dalam folder order ya, di dalam folder view order. Nah silakan di copy dulu yang ada di modul tuh 2 view tadi ya, view history, kemudian apa namanya, satu lagi invoice ya. Oke ini ya, ini sudah kita buat, ini history, kemudian ini invoice. Nah ini sudah kita buat 2 view-nya. Nah setelah sudah kita buat 2 view ini, baru kita testing ya, langsung ke webnya. Nah kita testing, kita jalankan dulu PHP Artisan Serve-nya. Oke, ini saya login dulu. Oke, ini kita pilih pengiriman, kemudian pilih tujuannya, Jakarta Timur, JNE, cek ongkir. Nah kemudian kita pilih yang rek, misalkan di sini. Nah kemudian kita klik bayar sekarang. Nah nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini dari Mitrans-nya. Nah kita akan melakukan simulasi pembayaran. Jadi di sini kita bisa masuk ke halaman ini, website ini, https://simulatorsandboxmitrans.com. Nah ini, nah nanti di sini ada virtual account. Nah di sini virtual account yang kita gunakan nanti sesuaikan dengan yang kita pilih di sini. Nah misalkan di sini pilih virtual account, kemudian pilih
BNI. Nah, di sini kita copy nomor virtual account-nya. Kita copy. Nah, kita paste di bagian virtual account, kemudian BNI. Nah, di sini kita masukkan virtual account number-nya. Paste. Nah, kemudian klik inquiry. Nah, nanti dia akan muncul nama usernya, deskripsinya, sama totalnya. Nah, ini totalnya sama dengan yang ada di web kita, 128.000. Nah, kemudian kita klik pay. Oke, successful. Nah, kita tunggu aja di sini, nanti dia otomatis akan berubah menjadi successful. Ya, kita tunggu dulu. Ya, kalau nggak ada yang error, dia akan berubah. Nah, seperti ini, payment successful. Kemudian dia akan close secara otomatis. Oke, payment successful. Oke. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman history pesanan seperti ini. Nah, ini yang tadi kita masukkan ini ya. Nah, ini bisa kita klik lihat detail seperti ini. Kemudian kita klik invoice. Nah, muncul seperti ini. Oh ya, ada yang harus diperbaiki dulu ya. Di bagian fungsi invoice front end. Ya, kalau di modul ini di halaman berapa nih? Ini di halaman 110. Nah, di invoice front end yang ada di modul ini salah ya. Ini return view-nya itu dia backend titik view pesanan titik invoice. Nah, tapi yang harusnya ditulis atau diketik. Nah, di sini harusnya itu invoice front end ya fungsinya ya. Di sini return view-nya adalah view order titik invoice. Nah, ini yang harusnya diisi ya atau dipanggil, bukan backend titik view pesanan, tapi langsung view order titik invoice. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, nanti kalau sudah diperbaiki nanti hasilnya baru muncul seperti ini untuk yang invoice-nya ya. Pas kita klik di sini invoice, dia muncul langsung seperti ini. Tampilan print ya. Oke. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan ini ya. Menambahkan history pas pada saat kita klik di sini. Nah, ini kan masih belum bisa. Misalkan saya dari beranda. Nah, saya klik history, harusnya munculnya ketampilan history pesanan tadi. Nah, ini masih belum bisa. Nah, ini kita update di bagian app.blade. Ya, kita masuk, kita buka app.blade. Nah, di app.blade, kemudian cari history. Nah, ini. Nah, di history ini yang tanda pagar ini kita ganti nih. Kita ganti, kita lihat di modul. Nah, di modul itu ada di halaman Nah, ini di halaman 120. 120 ini kita copy untuk yang history. Nah, yang ini. Oke, ini kita copy. Ini saya ganti di sini. Harapnya ini saya hapus, saya paste ini. Nah, ini kelebihan ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti dia akan mengarah ke root order titik history. Ya, kita coba lagi. Ini saya refresh. Kemudian kita pilih history. Nah, ini sudah ada linknya ya kalau kita sorot. Nah, dia muncul di sini. Ya, history pesanan. Oke. Baik.
Berarti sudah selesai semua ya kita bahas untuk yang pertemuan di pertemuan ke-10. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.